Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Nugraha Mulia yang kebetulan sekarang sedang magang kampus Merdeka, lebih tepatnya di PT Hasmikro Solusi Indonesia. Dan presentasi ini saya tujukan untuk melengkapi tugas MBKM dari mata kuliah koperasi dan juga kelembagaan di agribisnis. Next kita langsung mulai saja. Pertama kita akan bahas soal profil perusahaan, di mana Hasmikro ini memiliki nama perusahaan yaitu adalah PT Hasmikro Solusi Indonesia. Dan perusahaan ini juga berlokasi di Jakarta Barat, tepatnya di Neo Soho Podomoro City, Unit 37, Jalan Lejen S. Parman, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Profil singkat dari Hasmikro sendiri, Hasmikro merupakan perusahaan yang menyediakan software atau perangkat lunak untuk perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP dengan kepanjangan Enterprise Resource Planning. Hasmikro sendiri berbasis di Singapura dan didirikan juga di Singapura pada tahun 2015. Sebagai penyedia terkemuka solusi dari ERP sendiri, Hasmikro memahami pentingnya produktivitas dan juga efisiensi perusahaan dan juga ikut serta secara aktif terlibat dalam pengembangan berbasis cloud system. Sistem ini mengotomasikan semua proses bisnis dan dapat disesuaikan untuk memenuhi kepersyaratan unik dari berbagai industri dari perusahaan itu sendiri. Saat ini Hasmikro sudah melayani lebih dari 250 klien di 15 industri yang berbeda. Beberapa produk unggulan dari Hasmikro sendiri itu yang pertama adalah of course Enterprise Resource Planning Software atau ERP. Yang kedua itu ada Accounting Management Software. Yang ketiga ada Inventory Management. Selanjutnya ada Customer Relation Management atau CRM. Lalu ada Points of Sales. Lalu ada Human Resource Management, Purchase Management, Supply Chain Management, School Management, dan juga Asset and Fleet Management Software. Oke, pertama kita masuk ke dalam kelembagaan ada Hasmikro sendiri. Dari struktur organisasi dapat dilihat bahwa dalam struktur organisasinya sendiri, Pak Riki Halim memiliki jabatan sebagai CEO atau Chief Executive Officer dan juga Managing Director. Dan beliau juga memiliki partner dengan Ibu Luciana Lu yang memiliki jabatan sebagai Business Development Director dan juga bertanggung jawab langsung kepada Pak Riki Halim. Terdapat 3 divisi juga yang dikoordinasikan oleh Pak Riki Halim, yaitu ada Heads of Operations, Heads of Human Resource, dan juga Heads of Products. Dan 3 divisi yang dikoordinasikan oleh Bu Luciana Lu yaitu ada Legal, Marketing, dan juga Business Development, di mana saya sendiri, Arya, sebagai Business Development tergabung di dalam divisi tersebut. Selanjutnya kita lanjut ke implementasi koperasi di Hasmikro itu sendiri. Karena Hasmikro merupakan perusahaan startup dan kebetulan tidak atau belum memiliki koperasi di perusahaannya, maka kita akan membahas tentang analisis SWOT dari implementasi koperasi di Hasmikro itu sendiri. Yang pertama kita akan bahas dari sisi strength atau kekuatan dari implementasi tersebut. Yang pertama itu adalah pasarnya sudah pasti, karena sampai dengan saat ini total karyawan yang ada di Hasmikro itu sampai dengan 500 orang, yang pastinya ketika ada implementasi dari koperasi ini maka akan partisipasinya akan terjamin di dalam koperasi tersebut. Yang kedua itu ada pertumbuhan anggota dan juga antusiasme karyawan terhadap bisnis koperasi, utamanya dalam hal pinjaman dan juga pengadaan barang kantor ataupun kebutuhan pokok hari-hari yang dapat membantu para karyawannya dalam bekerja dan juga kesehariannya, seperti itu. Yang ketiga, ada juga komitmen dari manajemen perusahaan, karena yang saya tahu adalah manajemen yang ada di Hasmikro itu sendiri memiliki komitmen untuk mensejahterakan karyawannya, sehingga komitmen ini dapat diwujudkan dengan adanya koperasi di Hasmikro itu sendiri. Dan yang terakhir, yang sudah saya ketahui bahwa tim manajemen
yang ada di koperasi ini akan memiliki sifat yang jujur dan profesional karena karyawan-karyawan yang nantinya akan menjadi pengurus di koperasi tersebut akan diambil dari internal, dan yang saya tahu adalah karyawan internal HashMikro memiliki kejujuran dan juga profesionalitas. Dari sisi yang kedua, saya akan membahas soal weakness dari implementasi itu sendiri. Weakness-nya itu yang pertama adanya kecurangan dalam pengelolaan yang dilakukan oleh pengurus, sehingga akan menurunkan kepercayaan dari manajemen ataupun anggotanya itu sendiri. Yang kedua, akan ada sumber daya manusia baru yang terbatas dari segi kualitas ataupun kuantitas daripada penggunaan koperasi ataupun pengurusan koperasi itu sendiri. Yang ketiga ini ada pengembangan bisnis koperasi yang masih sangat terbatas karena HashMikro sendiri itu merupakan perusahaan yang masih dalam kelas startup, sehingga pengembangannya itu nanti akan lebih kepada pengembangan yang disesuaikan dengan kondisi perusahaan itu sendiri. Lalu ada juga sistem pengelolaan yang masih manual, belum memiliki pasokan yang belum bisa continue. Kenapa? Karena kebutuhannya itu sendiri masih berdasarkan individualisme, dan sehingga tidak ada otomatisasi dari pasokan di barang-barang pada koperasi itu sendiri. Dan yang terakhir ini, ketersediaan tempat untuk berdirinya koperasi yang sangat terbatas karena sampai dengan saat ini kondisi daripada kantor HashMikro itu masih sangat terbatas dan belum puas untuk dapat mengimplementasikan koperasi itu sendiri. Selanjutnya saya akan bahas soal opportunity dari analisis SWOT ini. Opportunity yang pertama adalah perluasan pasar menjadi 100% market share. Dan yang kedua, penambahan variatif produk yang dibutuhkan oleh semua karyawan, baik dalam bentuk jasa ataupun barang. Yang ketiga ini ada kemandirian pengelolaan koperasi sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi perusahaan. Dan yang terakhir, dalam pengelolaan yang profesional, potensinya bisa menjadi mitra usaha untuk perusahaan-perusahaan lain gitu. Hal terakhir adalah threat dari analisis SWOT yang akan saya bahas, yaitu pertama ini adalah dari sisi anggotanya sendiri, di mana nantinya ketika ada piutang itu akan bisa saja seperti tidak tepat waktu dalam pelunasannya dan yang lain-lain yang menyebabkan operasional dari koperasi itu sendiri akan terhambat. Dan yang kedua ini adalah terganggunya kontinuitas dari pasokan barang dari para pemasok karena pembayaran terlambat, seperti yang tadi sudah saya katakan sebelumnya, sebagai akibat dari kurang lancarnya collection piutang begitu. Dan yang terakhir ini adalah menurunkan ketidakpercayaannya daripada anggota, sehingga anggota akan beralih lagi untuk menggunakan pasar-pasar tradisional ataupun warung-warung terdekat. Selanjutnya, mungkin dari analisis SWOT sudah selesai, kita akan membahas soal model dari pemberdayaan ekonomi karyawan itu sendiri, di mana yang menurut saya tepat untuk diimplementasikan itu adalah salah satunya adalah koperasi dalam bentuk jasa, karena di dalam koperasi bentuk jasa ini akan ada yang mengurus tentang jasa angkutan ataupun jasa asuransi yang pastinya akan dimanfaatkan bagi para karyawan ataupun anggota. Selanjutnya ada koperasi simpan pinjam juga. Si koperasi simpan pinjam ini menurut saya adalah salah satu yang paling penting, karena ini akan membantu karyawannya dalam meminjamkan atau memberikan pinjaman kepada anggotanya dengan bunga yang rendah dan juga dalam jangka pendek seperti itu. Dan yang terakhir ada koperasi surba usaha yang akan menyediakan barang ataupun jasa ataupun kebutuhan pokok daripada karyawannya, dan juga bisa memberikan pelayanan pinjaman juga kepada karyawannya, yang akan sangat membantu daripada karyawan-karyawan yang ada di HashMikro itu sendiri. Mungkin itu dari pembahasan dari koperasi dan juga kelembagaan yang ada di HashMikro dari implementasinya, dan saya yakin dengan implementasi
operasi yang ada di HashMicro ini akan membuat HashMicro karyawannya itu lebih sejahtera dan juga operasionalnya lebih berjalan dengan lancar, baik dari sisi perusahaan ataupun sisi para karyawan. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.